Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bang Jako. Bukan Bang Jago ya, tapi Bang Jako. Bang Jako itu adalah Jalan Kodim. Jadi saya mengampuh sebuah channel dengan nama Bang Jako. Jalan Kodim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Ada yang bertanya, kenapa jalan Kodim itu sebuah jalan yang mengarahkan kepada pencerahan? Untuk menjawab ini, saya coba memberikan sebuah cerita, ya, ilustrasi cerita pendek. Ada 3 orang buta yang disuruh untuk mendeskripsikan tentang seekor gajah. Orang buta yang pertama, dia memegang kuping gajah. Kemudian orang buta yang kedua, dia memegang belalai gajah. Dan orang buta yang ketiga, dia memegang kaki gajah tersebut. Ketika mereka ditanya, orang coba deskripsikan tentang gajah itu. Orang buta yang pertama mengatakan bahwa gajah itu lebar dan tipis. Kemudian orang buta yang kedua mengatakan, oh tidak, tapi gajah itu panjang, kecil, lembut. Kemudian orang yang ketiga membantah, oh tidak, bukan keduanya, karena gajah itu keras dan besar, lagi kuat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jawaban dari ketiga orang buta tersebut salah? Ya, ternyata kan tidak, karena itulah yang mereka cerap berdasarkan hasil dari interaksi indranya, ya, kepada objek yang mau dideskripsikan, dalam hal ini gajah tadi. Tetapi sebenarnya yang dimaksud gajah secara utuh bukan ketiganya, tetapi meliputi ketiganya. Nah, ini yang saya coba uraikan, bahwa dalam proses pencerahan di situ sebenarnya melibatkan unsur kesadaran. Jadi pengetahuan itu adalah sebuah kesadaran, sejatinya dia sebuah kesadaran. Tadi ketiga orang buta itu, ya, ketika mereka melakukan persentuhan indrawi dengan sang objek tadi, yang berupa ada yang kaki gajah, kemudian kuping gajah dan belalai gajah. Dari situ kemudian hasil interaksi indranya itu kemudian menghasilkan sebuah kesadaran tentang gajah. Dan kesadaran itu bukan hal yang salah, karena memang seperti itulah hasil pencerapannya berdasarkan interaksi dengan panca inderanya. Nah, ketika kemudian kita mencoba untuk melihat secara utuh seekor gajah, ternyata deskripsi dari masing-masing ketiga orang itu tidak salah. Hanya saja kemudian itu bukanlah deskripsi yang komprehensif atau menyeluruh tentang seekor gajah.
Jadi di sini melibatkan faktor kesadaran secara menyeluruh gitu. Jadi ada sebuah kesadaran yang sifatnya parsial dan ada sebuah kesadaran yang sifatnya menyeluruh. Nah, proses kenaikan atau pergerakan kesadaran itu dari kesadaran sifatnya parsial menuju kepada kesadaran yang lebih utuh, itulah yang disebut dengan pergerakan dimensi atau kenaikan dimensi. Nah, dalam hukum-hukum dimensi salah satunya mengatakan bahwa high dimension, common law dimension, dimensi yang lebih tinggi akan mengalahkan atau menguasai dimensi yang lebih rendah. Kalau kita berbicara tentang dimensi kan kita tahu misalnya satu dimensi adalah titik, kemudian dimensi berikutnya itu adalah garis dan seterusnya. Nah, jadi dimensi pertama yang berupa titik itu diliputi oleh garis, karena garis itu terdiri dari berbagai macam titik. Begitu pula halnya dengan kesadaran. Kesadaran itu adalah sebuah proses tingkatan dimensi sebenarnya ya. Makanya gini, ketika misalnya kita tercerahkan tentang sesuatu hal, itu secara fisik kita tidak mengalami perubahan apa-apa, tetapi kesadaran kita itu mengalami sebuah perubahan ya. Contohnya nih, ketika kita setelah mengikuti sebuah training leadership misalnya ya, atau training pengembangan diri, di mana ada perbedaan yang sangat nyata antara sebelum kita mengikuti training tersebut dengan setelah kita mengikuti training itu. Tetapi dari sisi tampilan jasmani kita, tampilan fisik kita, tampilan lari kita tetap sama. Tetapi di kepala kita, di kesadaran kita ada sebuah perubahan ya, dan itu sangat signifikan, dan yang bisa merasakannya itu adalah hanya diri kita. Nah, sebenarnya yang terjadi di situ adalah ada sebuah pergerakan ke dimensi yang lebih tinggi ya. Nah, hubungannya dengan pertanyaan yang tadi, kenapa jalan kodim itu bisa menjadi jalan pencerahan ya, karena sebenarnya menuju atau berjalan melakukan perjalanan ke alam kodim itu adalah sebuah perjalanan untuk naik dimensi ya. Jadi itu adalah sebuah dimensi di mana bukan lagi terkait dengan penginderaan ya, tidak terkait dengan panca indera lagi. Itu adalah sebuah dimensi di mana kita tidak terikat lagi dengan kausalitas panca indera ya, walaupun di alam itu tetap akan berlaku atau muncul kausalitas baru ya. Nah itu. Nah, sementara disitulah kemudian muncul pencerahan-pencerahan ya. Yang saya maksud sebagai pencerahan di sini adalah ketika di dimensi di bawahnya itu ada sebuah kontradiksi terhadap berbagai hal ya. Ada beberapa hal-hal yang kita tidak atau belum bisa memahaminya. Ada dualitas di situ yang seolah-olah terjadi pertentangan, terjadi kontradiksi. Nah, ketika kita melampaui dimensinya, ya kita naik
ke dimensi yang lebih tinggi, otomatis dualitas itu tadi kemudian menjadi hilang gitu. Kontradiksi itu kemudian terurai ya, dan kita bisa memahami. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah pencerahan. Nah, memang sejatinya kita semua mestinya harus masuk kepada atau melakukan perjalanan ke dimensi kodim itu, karena disitulah kemudian kita bisa memahami bagaimana kontradiksi-kontradiksi yang kita alami atau yang kita dapati di alam dunia ini bisa terurai dengan sangat gamblang dan sangat jelas. Baik, kepada pemirsa sekalian, mungkin untuk sementara ini yang saya bisa sampaikan. Kita bertemu lagi dengan uraian yang lebih dalam tentang alam atau jalan kodim ini di edisi berikutnya. Bersama saya Bang Jako, jalan kodim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.